Headphone gaming udah biasa, gimana kalau earbuds gaming? Emangnya ada? Eits, ini dia. Razer Hammerhead, sebuah earbuds gaming dari Razer yang katanya ultra low latency. Beneran bagus nggak sih? Let's check it out. Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Beberapa waktu yang lalu, kalau misalkan kalian lihat story Instagram gua, di situ gua post kegalauan gua tentang beli atau enggak sebuah earbuds yang emang udah jadi earbuds yang gua idam-idamkan sejak lama, yaitu Razer Hammerhead, sebuah earbuds gaming dari Razer. Nah, dan setelah pertimbangan yang nggak lama-lama amat, akhirnya gue memutuskan untuk beli si Razer Hammerhead ini. Tapi ternyata gue menemukan ada beberapa cons yang cukup signifikan dari sekian banyak pros yang ditawarkan oleh si Razer Hammerhead ini. Penasaran apa aja? Yuk, kita unboxing dan kita bahas Razer Hammerhead ini. But as always, gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan tentunya nyalain notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang bakal gue upload di channel YouTube gue. Alright, without further ado, inilah full review dari si Razer Hammerhead. So, di dalam boxnya, seperti kebanyakan gadget-gadget lain, kalian dapat manual book yang pastinya nggak akan gue baca. Setelah itu, kalian juga dapat kartu registrasi untuk daftarin unit kalian ke garansi resmi dari Razer. Setelah itu, kalian juga dapat 2 buah stiker logo Razer yang gue saranin kalian kalau misalkan mau tempel, pikir-pikir dulu, karena ini kan langka banget, jadi sayang aja kalau sembarangan ditempel. Abis itu, of course, kita dapat unit dari si Razer Hammerhead-nya ini, ada 2 ya, kiri sama kanan. Kalau misalkan cuma satu, kasihan, kesepian. Abis itu, kalian juga dapat charging case dari si Razer Hammerhead ini yang diklaim sama Razer bisa bertahan sampai 16 jam pemakaian. Terus buat aksesorisnya, yang pasti kalian dapat charging cable dari si Razer Hammerhead ini. Nah, ini yang menurut gue agak aneh, karena pas tadi gue lihat charging case-nya, itu dia udah support USB Type-C untuk slot chargernya. Tapi, pas gue ngecek kabel chargernya, dia masih micro USB. Jadi, ini maksudnya gimana? Dan yang unik di sini, buat aksesoris lainnya, kalian juga dapat strap untuk charging case-nya. Yang menurut gue ini agak nggak kepake, karena most of the time, gue bakal taruh charging case-nya di dalam tas. Tapi ini mungkin berguna buat kalian yang, kalau misalkan pergi nge-gym, itu cuma bawa earbuds-nya doang sama charging case-nya, ya ini pasti berguna banget. Kalian bisa tenteng-tenteng aja gitu sambil jalan. So, ini merupakan salah satu praise gue buat brand Razer karena mereka memperhatikan hal sampai sedetail itu. Tapi kenapa charging case-nya masih micro USB? Gue nggak paham. Setelah itu, aksesoris lainnya menurut gue patut diacungi jempol buat Razer Hammerhead ini. Dia nyediain silikon untuk si earbuds-nya. Jadi silikonnya ini buat kayak bagian kepalanya gitu yang kalian masukin ke kuping, biar earbuds-nya itu nggak gampang copot kalau misalkan kalian pakai earbuds ini untuk workout. Jadi sekali lagi, good job Razer. Well, itu aja sih yang ada di dalam box dari si Razer Hammerhead ini. Kalau gitu, langsung aja kita ke reviewnya. So, yang jadi point of sales utama dari si Razer Hammerhead ini adalah dia tuh sangat minim delay, atau bahasa kerennya ultra low latency. Nah, maksudnya apa? Jadi setiap wireless earbuds itu dia memiliki delay dari mulai suaranya diproduksi sama device kita, entah itu handphone atau laptop, sampai suaranya masuk ke si earbuds ini. Latency dari si Razer Hammerhead ini adalah sebesar 60 millisecond, yang dimana menurut gua dan berdasarkan pengalaman gua pakai si Razer Hammerhead ini, itu nggak ada delay sama sekali. Fitur lain yang dimiliki sama si Razer Hammerhead ini adalah dia tuh memiliki fitur IPX4, yang artinya dia water resistant dan tahan terhadap cipratan-cipratan air. Cocok banget buat kalian yang nyari earbuds untuk workout, jadi kalau misalkan dia kena keringat itu aman banget. Terus yang unik di sini juga adalah desain dari si Razer Hammerhead ini menurut gua berbeda dengan desain dari earbuds-earbuds lainnya. Nah, Razer mengklaim bahwa mereka meng-customize desain dari earbuds ini untuk memaksimalkan suara yang dihasilkan ke telinga kita. Nah,
Kalau misalkan emang kita lihat di sini, desainnya emang rada aneh menurut gua, tapi jujur, pengalaman gua pakai si Razer Hammerhead ini, suaranya yang dihasilkan itu emang bener-bener nendang, terutama buat bass head kayak gua itu bassnya bener-bener nyampe ke telinga, dan treble-nya juga crisp. Sehingga menurut gua desain customnya ini bekerja dengan baik. Nah, keuntungan lain dari desain aneh si Razer Hammerhead ini juga adalah kalau misalkan kalian pakai lama-lama, itu nggak akan sakit di kuping. Bluetooth yang dipasang di Razer Hammerhead ini adalah versi 5.0, yang diklaim sama Razer itu koneksinya nggak akan putus-putus. Tapi, berdasarkan pengalaman pribadi gue pakai si Razer Hammerhead ini, justru koneksinya malah kurang bagus, sering putus-putus, dan kalau misalkan kalian sering dengerin musik, dia kadang suka ke fast forward sendiri. Awalnya gue pikir cuma gue aja yang apes dapat defective unit, tapi ternyata pas gue googling, banyak juga pengguna si Razer Hammerhead ini yang mengalami situasi yang sama. So, gimana nih Razer? Semoga kedepannya kalian bisa ngeluarin updatean untuk ngefix hal tersebut. Touch sensor juga nggak ketinggalan dipasang di Razer Hammerhead ini, dan berdasarkan pengalaman gua, sensitivity-nya itu 90% berhasil. Terus kalian juga bisa atur preference kalian di aplikasinya yang namanya Razer Audio. Nah, di aplikasi ini juga kalian bisa atur preference kalian tentang suara yang dihasilkan. Mau prefer ke bass buat kalian yang bass head, atau mau prefer ke treble buat kalian yang treble head. Ada nggak sih treble head? Nah kan, kasihkan bahas fitur, jadi lupa bahas fisik. Warna dari Razer Hammerhead ini yang gue dapet, itu didominasi sama warna hitam, dan ada logo Razer di bagian touch sensornya. Nah, di charging case-nya itu juga didominasi sama warna hitam dengan tulisan Razer di bagian atas, dan ada informasi-informasi yang biasanya ada di gadget di bagian bawah. Di bagian belakangnya terdapat slot untuk charging yang tadi USB-C tapi kabelnya micro USB, dan di bagian depannya terdapat satu LED indicator buat tahu baterainya full atau tinggal setengah atau habis. Razer Hammerhead ini juga tersedia di varian warna lain, yaitu putih dan pink, so ya sesuaiin aja sama selera kalian. Oke, kualitas suara. Hal yang paling penting untuk kita bahas di video review ini. Menurut gua, kualitas suara dari si Razer Hammerhead ini patut diacungi 2 jempol. Karena buat bass head kayak gua, dan pas gua setting preference-nya ke bass, itu suaranya nendang banget. Detail dari suaranya juga rapi banget. Jadi buat teman-teman yang audiophile, gue jamin banget kalian bakal dimanjain sama kualitas suara dari si Razer Hammerhead ini. Nah, nggak lengkap kalau misalkan kita nggak bahas performance gamingnya. Karena ya ini earbuds gaming. Pas Razer Hammerhead ini gue pakai buat main game, emang nggak kerasa delay sama sekali. Jadi 60 millisecond yang ditawarkan sama si Razer itu bekerja dengan baik. Masalah yang gue alami dengan si Razer Hammerhead ini cuma satu, yaitu koneksinya yang nggak jarang putus-putus, dan suaranya yang kadang ke fast forward sendiri. Tolonglah Razer dibenerin, karena masa earbuds dengan harga 1,2 sampai 1,3 juta, kualitas koneksinya kalah sama earbuds yang harganya 300.000. Kok jadi spoiler? Ntar, itu kita bahas di video budget friendly berikutnya. Overall, menurut gue, Razer Hammerhead ini menjalankan tugasnya dengan baik dan mengaminkan semua fitur yang mereka tawarkan di marketing mereka. Di sini gue juga udah rangkumin pros and cons dari si Razer Hammerhead ini. Check this out! Kalau misalkan gue ditanya Razer Hammerhead ini buat siapa, gue akan menjawab Razer Hammerhead ini cocok untuk orang-orang yang mau headphone gaming, tapi menurut mereka headphone gaming tuh kegedean dan panas di kuping. Razer Hammerhead ini juga ukurannya terbilang sangat kecil dan compact, so cocok banget buat kalian yang emang kesehariannya mobile. Worth it atau enggak? Menurut gue dengan harga 1,2 sampai 1,3 juta, Razer Hammerhead ini masih kemahalan. Mengingat zaman sekarang udah banyak earbuds yang murah dan menawarkan fitur kayak low latency dan waterproof. Alasan kenapa gue beli Razer Hammerhead ini padahal gue bilang kemahalan, karena emang gue penasaran banget sama kualitasnya, dan emang ini adalah earbuds yang gue idam-idamkan sejak lama, dan kebetulan waktu itu gue dapet steal deal. Gue dapet ini cuma dengan harga $70, yaitu sekitar 800.000. Anyway, segitu dulu video review dari si Razer Hammerhead ini. Dan gue harap video review kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian yang emang lagi bingung
mau beli apa enggak sih si Razer Hammerhead ini. Atau ya buat kalian yang emang lagi cari earbuds tapi bingung mau beli earbuds apa. Oh iya, buat kalian yang udah punya si Razer Hammerhead ini, feel free buat komen di kolom komentar di bawah pengalaman kalian pakai si earbuds gaming yang terkenal ini. Jangan lupa juga buat tonton video-video lainnya di channel Adito Aditya, dan itu tuh, video Nintendo Switch gue sadar udah 1000 views, dan sesuai dengan janji gue di video itu, gue akan bikin video terpisah yang ngebahas game-game yang gue rekomendasiin untuk dimainkan di Nintendo Switch. Dan karena banyak juga yang bilang game-game dari Nintendo Switch itu mahal-mahal, so gue akan mulai dari game-game yang budget friendly, tapi seru buat dimainin. Oke deh, kalau gitu segitu dulu videonya. Buat kalian yang suka sama konten-konten review kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian ke channel Adito Aditya. As always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you on the next video.